Tapi rasanya gimana sih? Wih, rasanya pokoknya Maksudnya langsung set gitu. langsung Ah. car gitu ya. Iya. Nah, ini terasa nih. Iya. Cuman bukan musisi, lebih ke silat. Orang Betawi, tapi gue baru lihat lu begini loh. Ada orang Betawi model begini, rambutnya warna, tatoan segala macem gitu. Oke, selamat malam sahabat-sahabat Orkes Jiwa, dan hari ini saya ketemu dengan salah satu orang aneh di Indonesia. Nah, teman-teman nanti bisa share ya, bisa share. Bisa lihat sosok orang ini ada di ini nih, di atas ini nih. Di atas, di bawah nih. Terserah deh, takur yang Nah, itu dia tadi, ada seorang ada sebuah apa seekor sih lo? Lebih ke ini sih, buah-buahan. Buah-buahan. Ada waktu kemarin di Indonesia Got Talent kita bisa melihat ada aksi putra-putri Indonesia yang bikin band, dan bandnya itu aneh tapi bikin orang terhibur. Okay. Nama bandnya apa sih, Bro? Goblok S. Goblok S. Nah, kenapa harus pakai Goblok S? itu jadi awalnya tuh Goblok S. Aneh kan pengamen Blok S. Lapangan. Lapangan bola. Jakarta Selatan. Aneh gini, ini anak Jaksel. Ngomongnya harus kayak gaya Jaksel. Jadi tonis banget gitu. Aduh. Jadi gini, kayak Kieko, kenapa namanya Goblok S? Awalnya itu ya Aneh itu pengamen Blok S. Di lapangan Blok S itu kan ada UMKM lah, ya, kayak gitu, warung-warung makan. Gue ingetin gitu. Kalau Blok S tuh, Bro, bubur. Bubur masih ada tuh? Bubur masih ada. Oh, masih ada ya. Tapi lebih terkenal itu bakso sebenarnya. Oh, bakso Blok kumis. S. Oh, bakso kumis ya. Bakso kumis Blok S. Nah, zaman itu. Jadi tiap kali mau ke Blok S kita selalu bilang, "Go Blok S, ayo ke Blok S" gitu. Tempat kita nyari nafkah kayak gitu. Awalnya udah. Akhirnya ada panggungan 17-an di kampungan, kita coba ikut pakai nama itu, Go Blok S itu awalnya. Oke. Nah, biasanya kan kalau misalkan artis apa segala macam, dituntut dengan performa yang baik. Wajah yang keren, yang glowing. Iya. Gue pengen tahu kalau misalkan lu biasanya ngerawat wajah dengan apa nih, Bro? Tergantung, kebanyakan pakai cuci muka air mineral biasa. Air mineral biasa. Pakai solar nggak campurannya nggak? Enggak, kadang minyak di lantai, bekas goreng ikan gitu tuh. Itu lebih bagus karena berminyak jadinya kan. Bro, nih kebetulan kan kalau misalkan lu sering lihat dan segala macem di Orkes Jiwa ini, gue punya satu segmen karena memang gue sekarang memperdalam tentang akupuntur. Akupuntur ini ternyata juga punya akupuntur kecantikan, di mana akupuntur kecantikan ini adalah kita menstimulasi meridian-meridian yang ada di muka untuk membuat kolagen-kolagen yang baru biar tampil lebih cerah dan enak dilihat. Oh, berarti aura lah ya? Iya. Oh, berarti cocok nih. Mau nih buka. Mau, biar di panggung itu lebih aura lebih ini. Nah, kalau lu mau kan? Mau. Nah, gue yang nggak mau tuh masalah. Aduh, ini gimana nih jadinya nih kan? Oke. Nah, ini juga bisa buat teman-teman sahabat-sahabat Orkes Jiwa mungkin bisa ngeliat di beberapa tayangan-tayangan YouTube. Ternyata muka kita ini ternyata pada saat dirangsang dengan tusukan, distimulasi dengan jarum, itu bisa memunculkan yang namanya kolagen. Terus juga bisa muka yang kusam, itu juga bisa hilang. Jadi ini nggak pakai zat kimia segala macam, cukup dengan tusukan-tusukan, tapi dengan syarat harus tahu titik. Nggak bisa dilakuin sendiri gitu. Oh, jadi emang ada titik-titik. Ada. Ya? Nah ini sekarang gue praktekin sama lo nih. Tapi rasanya gimana sih? Wih, rasanya pokoknya pernah dicium sama Agnes Monica nggak? Selama ini sebelum. Gue juga belum. Berarti rasanya kayak jarum dong. Nah, ini kita pakai namanya teknik kecantikan, akupuntur estetika. Nah, ini pakai jarumnya. Gue pakai jarum akupuntur khusus, bukan jarum yang dijual di Patrial, bukan. Ini bukan, jarum beda. Terusnya jarumnya juga lembut. Nah, ntar lo ngerasain perbedaannya, rasanya bagaimana. Dan biasanya kalau misalkan lagi sudah pakai jarum itu biasanya muka kita tuh denyut kayak kesemutan gitu. Nah itu berarti tandanya lagi bekerja atau gimana? Ya, tandanya meridian muka lo atau aliran darah di daerah muka lo bekerja aktif lagi gitu. Nah ini gue kasih lo biar lo makin tambah. Dibikin keren lah, jangan bikin cantik. Iya dong. Tapi nggak apa-apa sih kalau bikin cantik. Emang masih laku? Alhamdulillah sih. Dari kapan sih ngomong-ngomong di Blok M, di Blok S tuh?
Itu masih tahun berapa ya? 99 lah. 99 sampai tahun 2000-an lah itu masih di Blok S. Setelah itu ya udah. Tadinya ngamen cuma keliling-keliling dari warung ke warung, sekarang lebih ke panggung gitu. Oh. Tetap ngamen gayanya. Tetap ngamen Tetap ya? ngamen. Oke. Ya, ini untuk merangsang di pipi. Nggak terasa kan? Iya. Ya. Sebenarnya takut loh gue sama jarum. Masa sih? Iya. Emang kenapa takut? Ada traumatik sama jarum? Ya dulu zamannya SD kan, waktu kelas 6 SD kan itu Oh, kita suntik. Iya. itu yang harus dipanasin. Dan itu kan harus gede, jarumnya gede. Kalau ini kan kecil banget. Iya, Kecil, jadi kayak apa ya? Kayak digigit semut lah. Tik, gitu. Ini bukan jarum jahit kan ya? Bukan, beda. Oh beda ya berarti ya? Nah ini buat lu kan nyanyi nih, biasanya pada saat nyanyi sering panas dalam segala macam. Oh iya tuh sering banget tuh. Suara sering hilang. Iya. Nah ini ada satu titik meridian, di mana titik meridian ini kalau kita kenain, kita stimulasi, dia bagus untuk tenggorokan segala macam. Oh iya iya iya. Gitu. Nah, Nah ini bagus nih berarti buat tenggorokan ya? iya, jadi biasanya ini untuk stimulasi tenggorokan, terusnya juga buat pencernaan. Oh iya iya. Soalnya kan kadang-kadang habis nyanyi, habis manggung nih suara agak hilang tuh. Agak Iya. Nah. Apalagi kan lu pakai sound systemnya biasanya puluhan ribu ya. Wah, bisa sampai 1000 watt lah. 1000 lah. Karaokean doang itu kecil mah. Nah ini kalau yang ini namanya titik ketenangan. Ini titik kebahagiaan. Ada yang bilang juga ini titik panjang umur. Amin. Mudah-mudahan panjang umur terus. Terus lu udah punya keluarga belum sih, bro? Udah. Anak berapa? Anak ada 2. Anak 2. 2. Yang satu udah dijual istri? ini. Istri 3. Istri 3. 3. Widih. Ya, tapi yang resmi sekarang mah tinggal 1. Tinggal 1. Tinggal 1. Bro, harapan lu dengan karir lu nih, apa ke depan? Apa kalau punya cita-cita album atau apa gitu? Kalau untuk karir mah alhamdulillah maksudnya berkarya terus sih kita. Jadi rencana untuk kedepannya tiap tahun pengen ngeluarin album. Tiap tahun? Tiap tahun. Wih. Kalau ada biayanya, kalau nggak ada ya enggak. Emang harus ada biaya? Ada, itu kan ada prosesnya, recording segala macem gitu. Nah, alirannya kalau misalkan lu sendiri? Lebih ke genre, all genre lah, semua aliran. Dangdut, rock, ska, reggae, segala macam aliran. Jadi nggak ada patok-patokan musik tuh. Nggak ada patokan musik ya? Semua jadi kita mainin dah tuh. Jadi sedapat moodnya aja bikin lagu mah. Oh, Karya-karya gitu. Jadi nggak ada ini ya, nggak ada patok-patokan. Nggak ada patokan. Ini titik buat tenang juga. Ini namanya jadi kayak vokalisnya ini dia. Dulu ada topeng Slipknot nih. Iya, Iya kan? Iya. Tapi udah diganti topengnya. Tapi emang pernah juga main dalam band-band rock kayak gitu? Awalnya rock juga? Awalnya dulu punk rock kayak gitu-gitu, terus rock alternatif. Lebih inilah, musik-musik 90-an dulu kan cadas semua itu. Nah sekarang mah udah yang lagi tren aja kayak dangdut, skadut, reggae-dut kayak gitu-gitu. Oh gitu? Jadi kita ikutin zaman lah. Oke. Update terus. Wah bener nih, jadi Slipknot nih. Terus grup band gonta-ganti, sering gonta-ganti personil? Di akhir Goblok S itu di 2012 sebenarnya, udah itu akhir tuh, vakum. Personil aslinya. Nah jalan sampai sekarang udah itu gonta-ganti orang aja, jadi pakai season player. Nah biasanya kalau suka seniman, yang paling berharga adalah kuping ya. Iya. Kuping itu adalah sebuah aset karena pendengaran emas itu harus baik. Nah ini salah satu titik biar lo bisa mendengarkan lebih baik, dan ini merupakan titik untuk juga monetarisir makanan-makanan. Oh iya. Terusnya alergi. Nah biasanya kalau misalkan lo yang pernah punya sisa-sisa minuman, nah ini bisa membersihkan juga.
Oh, jatuhnya detox lah, enggak? Detox. Oh, iya. Detox. Gila, gue udah kayak ini nih, vokalis Slipknot nih. Tapi sakit nggak? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Dan ini lu lihat nih before afternya. Nanti kita harus bikin tuh before and afternya. Jadi biasanya kalau misalnya sudah habis ditusuk ini, muka biasanya akan merah. Merah gimana itu? Kadang-kadang Pak Takur suka begitu. Kayak pinggiran koreng apa gimana merahnya? Nah ini biasa gini kalau yang perempuan minta sama gue tuh, Pak tolong yang banyak dong Pak. Padahal sebenarnya nggak perlu banyak kalau gitu. buat muka ya. Yang penting adalah titiknya jelas, ketahuan apa yang mau diinginkan sebenarnya bisa. Ini untuk ngilangin kantong mata. Ini sebenarnya bisa nih. Oh gitu ya. Hilangin kantong mata. Jadi selain maksudnya buka aura muka, terus bikin sekarang kan kalau gitu. misalkan aura muka, kalau aura muka lu kelihatan merah, cerah, kan auranya kebuka. Oh iya. Nah ini kalau kantong mata lu nih bisa nih kalau misalkan nanti pelan-pelan itu bisa hilang. Itu nggak sekali tapi nggak sekali, harus ada beberapa treatment. Rutin. Oh iya. Harus beberapa treatment. Terusnya buat muka juga, ini juga mengalir beberapa titik-titik meridian seperti mah, limpa, terus kalau pinggang bisa juga. Pinggang itu kan dari ginjal kan. Iya. Nah ini bisa juga di treatment. Karena kan maksudnya gue nih sering rekaman kalau ini kan berjam-jam tuh di depan komputer. Ini salah satunya untuk ginjal. Nah itu sering pegel tuh ini tuh pinggang sini nih. Itu biasanya langsung terasa tuh kayak ada kesetrum. Iya tadi bener. Nah itu berarti lo ada masalah, minum lo kurang. Makanya air putihnya? Iya. Apa alkohol beda ya? Air putih. Oh, air putih. Air putih lo kurang. Oh, gitu. Yang penting zaman sekarang nih sebenarnya kesehatan tuh yang mahal. Oh iya benar. Kesehatan tuh mahal. Kesehatan mahal. Mahal banget. Jadi dari muka aja kalau misalkan kita tusuk-tusuk kayak gini, ini sudah pengaruh ke badan. Jadi terasa banget di badan lo segala macam. Ini ke titik paru. Paru-paru ini? Iya. Nah ini lagi gue tambahin buat juga. Ini buat apa nih? Pencernaan. Nah dua ini lebih berasa loh. Lebih berasa ya? Ini nih. Apa rasanya? Dari pinggang apa segala macam terasa ya sekarang? Iya. Langsung gitu. Langsung car gitu ya? Iya. Yang lainnya mah kagak tadi, nggak terlalu. Makanya sekarang kalau buka aura itu, gue sekarang nggak usah harus pakai jampe-jampi segala macam. Ternyata dengan titik-titik seperti ini sudah membuka aura. Makanya kan kalau kita dulu nih, kita pasang susuk, ketemu dengan orang-orang pinter gitu ya. Itu kenapa sih pasang susuknya dikasih misalkan batu permata atau apa gitu, emas atau apa? Ditaruhnya di sini karena ini ternyata titik meridian yang bisa memancarkan, bisa mengalirkan ke aliran darah kemana. Pusatnya berarti di sini. Pusatnya. Gitu. Oh iya. Nah, terus sekarang gue kasih lagi di tangan untuk menjaga kesehatan lu karena dalam keadaan yang Nah, ini tuh kayak kok sering tidur kurang. Nah, maksudnya sering inilah. Nah ini gue kasih lu biar titik pemanas untuk menjaga kesehatan lu dengan cuaca yang seperti ini, biar kondisinya jadi kondisinya makin enak. Nah ini terasa nih. Iya. Nah itu kena kalau kata Sifu, kata guru itu kena Ci-nya. Kung Fu Panda berarti dulu. Iya, Sifu kan guru kalau bahasa. Oh iya. Sifu tuh bilang kena Ci-nya. Ci kalau Ci kalau misalkan di aliran darah. Kalau misalkan versi TCM, tapi kalau dalam versi yang Jepang disebut dengan Qi. Bedanya cuma itu doang, Qi sama Qi. Iya. Nah, kalau misalkan harapan lo nih bro, di tahun 2024, selain album apa lagi? Mau bikin konser sih. Wih, iya, jadi kan kita udah pernah bikin launching album lah gitu kan. Tapi kan belum pernah bikin konser tunggal jatuhnya gitu. Bisa ngundang beberapa teman-teman dari musisi gitu. Tapi bawain lagu-lagu karya kita kayak gitu. Oh gitu? Lebih ke situ sih ini. Ya mudah-mudahan aja ada jalannya, ada rezekinya, ada panjang umurnya gitu. Amin. Ini lebih berasa lagi? Iya. Ini apa di sini? Ini tri pemanas buat badan, buat menjaga suhu badan. Dan ini buat pencernaan. Kalau misalkan lo, nah ini di sini titik buat semuanya nih. Nah ini ya. Nah santai, kita ngobrol-ngobrol. Ini kayak pegel loh. Nah, kalau misalkan akupuntur, pegel itu berarti titiknya benar.
Oh, Nah, akupuntur itu cuma 3 doang sih efeknya. Palingan kalau misalkan efeknya itu, kalau misalkan yang takut jarum, itu biasanya suka lebam karena saking takutnya dia. Oh, Makanya harus rileks. Makanya iya, akupuntur iya. ini adalah salah satu cara untuk merilekskan pikiran. Seperti itu. Oke, Bro, oke. terakhir nih. Oke. Masih ada waktunya, masih panjang. Itu panjang. Masih. 2 hari masih bisa. Masih 2 hari. Ya dinaikin. Nah, biar 3 hari. Hmm. Kalau misalkan dengan sekarang ini loh, kemarin kalau sempat ngetop nih dengan sempat viral. Iya. Sekarang ada nggak orang yang masih tahu tentang ini? Sampai sekarang alhamdulillah masih di sosial media masih kenceng lah. Masih kencang, jualan-jualan masih bisa ya? Masih bisa itunya. Kalau untuk bicara tentang kebiasaan alat musik, sejak kapan lo bisa main alat musik? Lebih dari SD sih sebenarnya. Dari SD? SD. Alat yang pertama kali lo mainkan? Gitar. Gitar? Gitar. Otodidak berarti? Autodidak. Diajarin sama orang tua atau memang lo nyari sendiri? Ya belajar sama teman. Belajar sama Ya teman? jadi belajar sama teman. Kebetulan kan dari keluarga juga ada seni. Cuman bukan musisi, lebih ke silat. Oh gitu? Iya, kan Ane orang Betawi, jadi silat tuh ya sebenarnya. Nah dulu Ane nggak pernah belajar silat tuh, ternyata pas SMP baru emang perlu ternyata gitu buat jaga diri. Jadi ya udah darah seniman masih ada lagi. Oke. Emang orang tua asli Betawi mana? Betawi Jakarta Selatan, Di mana tuh? lebih ke Blok S. Oh, Blok S. Iya, Asli situ? asli Blok S. Masya Allah. Hari-hari masih ada di sana mau lihat. Kali mau ke sono, hari-hari di sono masih. Nah bro, harapan lo, bukan harapan lagi, artinya ke depan ini, Iya. target yang sedang lo kejar, apa nih yang paling dekat? Lebih ke karya sih, karya lagu. Karya lagu? Jadi ada rencana sebenarnya Band atau solo? band, lebih ke band. Band? Lebih ke band. Jadi kemarin kita udah bikin lagu paling cepet lah. Kita bikin lagu cuma 30 detik tapi ada 3 lagu. Nah kita mau bikin lagi 1 lagu tapi 2 jam kayak gitu. Oke. Dari temanya itu, jadi gonta-ganti aransemen aja sih. Oke. Ada pengen bikin sesuatu aja yang beda. Pengen sesuatu yang beda. Bener. Memang seniman harus harus punya diferensiasi. Ide-idenya pembeda. Lebih kreativitas Oke. lah Ini dengan penampilan lu seperti ini, keluarga pernah komplain nggak bro? Alhamdulillah sih belum. Belum pernah komplain? Ya? Mungkin nggak ada yang bersuara, cuman dalam hati kali. Iya. Anak kurang ajar. Kurang ajar, iya. Gue coret aja di kartu-kartu keluarga nih gitu. Terus kan beda nih bro, kalau misalkan kita ngeliat dari sisi budaya ya. Iya. Orang Betawi kan nggak biasanya nggak berani esentrik, nggak berani untuk menjadi seorang seniman. Kok lu mau gitu? Iya benar. Jadi kebanyakan Keluar dari zona itu, kenapa tuh? Aneh tuh kebanyakan, Aneh kan ada komunitas di Betawi juga, maksudnya di Setu Babakan, di BKT kayak gitulah, sering nongkrong sama anak-anak Pandan kayak gitu kan. Lu orang Betawi tapi gue baru lihat lu begini loh. Ada orang Betawi model begini, rambutnya warna, tatoan segala macem gitu. Mungkin dia kebawa budaya luar juga gitu. Budaya luar juga. Karena kan Aneh dari SD itu udah satu SMP itu udah cabut dari rumah. Pamit sama orang tua, pokoknya hindari narkoba, hindari judi kayak macam-macam. Dah boleh gitu. Lebih ke ini aja, jadi ngerantau lah sendiri. Ngerantau ya? Nah itu nyari ilmunya. Oke. Baik. Nah ini kita udah masuk segmen-segmen terakhir nih. Segmen-segmen terakhir. Apakah lu pernah sudah merasa bisa membahagiakan keluarga dengan dari hasil apa yang lu dapetin dengan seniman ini? Enggak malah. Kok enggak? Enggak. Kenapa kok bisa enggak? Jadi selama ini yang Aneh dapetin ternyata sebuah musik atau band itu ternyata buat brandingan doang. Untuk nama. Aneh lebih hidupnya ke dari sablon. Sablon apa tuh bro? Dari kaos, jaket, sweater, topi segala macam. Jadi dunia digital lah, sablon digital. Punya sendiri. Punya sendiri. Oh di mana tuh? Di teman-teman boleh tahu. Jadi teman-teman boleh lihat di rumah, boleh lihat di rumah. Pokoknya segala macam yang Aneh produksi itu dari merchandise band. Terus buat teman-teman band produksi di rumah. Oh gitu. Berapa banyak mesin yang bisa dipunya? Sekarang udah tinggal 3. Sebelumnya banyak. Awalnya banyak. Sekarang kan lebih ke digital, jadi lebih mudah. Kalau dulu kan manual. Kita harus punya screen berapa banyak kayak gitu. Sekarang mah udah cukup 1 aja, udah mesin udah cukup. Keahlian sablonnya dapat dari belajar itu otodidak. Otodidak juga. Iya. Musik otodidak, nyablon otodidak. Benar. Nah sekarang lagi lebih di YouTube kan banyak tutorial itu. Jadi sebagai guru ya YouTube gurunya. Oke. Baik. Ini gue cabutin. Oke. Kita bisa lihat nanti after dan before-nya seperti apa. Yang dirasain apa sekarang bro? Kalau misalkan sekarang yang gue rasain nih, beberapa jarum yang gue cabut. Lebih enakan sih, lebih enteng, lebih fresh. Lebih fresh ya? Iya. Lebih fresh.
Berarti jarum ini sekali pakai dong buat ini. Sekali pakai langsung, gitu ya? nggak bisa dipakai lagi buat orang lain, nggak bisa bro. Berarti bagusnya gitu ya dia. Iya, akupuntur tuh nggak bisa digunakan untuk jarum. Nggak bisa berulang kali Nggak lah ya? bisa, semuanya harus higienis dan standar Steril lagi pula ya? Standar ya, apa, Departemen Kesehatan. Nggak bisa ujuk-ujuk pasang lagi ya, nggak bisa. Oh gitu ya, berarti pakai buang Pakai gitu ya? buang. Oh iya. Bro, terakhir bro, kata-kata terakhir Oke. buat bisa memotivasi diri lo sendiri dan juga buat teman-teman yang sedang nonton. Apa yang ingin membuat lo bisa bertahan sampai saat ini? Jangan punya sedih. Lebih ini sih teman-teman buat teman-teman orkes jiwa ya? Ya, orkes jiwa. Orkes jiwa. Pokoknya itu terus berkarya, bikin sesuatu yang kreatif lah. Jangan cuma bengong, jangan cuma diem diri doang, tapi bikin sesuatu yang bisa membahagiakan orang banyak, bermanfaat bagi orang banyak. Itu aja sih. Luar biasa. Teman-teman sahabat-sahabat Orkes Jiwa, hari ini kita belajar dari siapa namanya? Gue lupa jadi Ipang. Dari Ipang. Bahwasannya kita tidak bisa melayani kemauan dari pikiran orang-orang di luar sana. Tapi minimal kita sajikan apa yang ada yang datang dari lubuk hati kita. Semoga ini bisa jadi bermanfaat. Dan buat teman-teman, sekali lagi tolong di like dan subscribe di Orkes Jiwa ini. Dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan bintang tamu yang lain ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.